Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Aryaduta. Saya Alif Aiman. Saya Nabil Muhammad Arasya. Dan saya Rehan Atala. Kami dari kelas TK 4804 izin untuk menyampaikan materi tentang router. Next. Nah, yang pertama, apa itu router? Router itu adalah suatu perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan berbeda dari sisi teknologinya, seperti jaringan lokal atau LAN maupun jaringan luas atau WAN. Router beroperasi pada lapisan jaringan layer 3 dalam OSI layer. Router menggunakan protokol internet atau IP yang mencakup alamat IP perangkat, pengirim, dan penerima. Router terletak di antara LAN ini, tempat perangkat pengirim dan penerima terhubung. Next. Nah, apa aja itu fungsi router? Yang pertama, menghubungkan jaringan. Fungsi utama router adalah menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda sehingga user dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Dengan menggunakan tabel routing, router dapat mengarahkan paket data antara jaringan yang berbeda, baik jaringan lokal, LAN, maupun jaringan luas, WAN, seperti internet. Yang kedua, ada pemisahan jaringan. Router memungkinkan pemisahan jaringan menjadi subnet yang lebih kecil. Dengan menggunakan teknik subnetting, router memungkinkan administrator jaringan untuk membagi jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil, sehingga mempermudah pengelolaan dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Yang ketiga, ada mengarahkan paket data. Dengan menggunakan informasi routing yang terdapat dalam tabel routing, router mengarahkan paket data ke tujuan yang tepat. Kemudian, router akan memutuskan jalur terbaik yang harus diambil oleh paket data berdasarkan alamat tujuan dan informasi routing yang tersedia. Fungsi yang keempat itu menerapkan keamanan. Router juga dapat berfungsi sebagai firewall yang dapat melindungi jaringan dari serangan yang tidak diinginkan dari luar. Router dapat melakukan pengamanan dengan menerapkan kebijakan akses, melakukan pemfilteran paket, dan mendeteksi ancaman keamanan yang mungkin terjadi di jaringan. Lalu fungsi yang terakhir, mengelola lalu lintas jaringan. Router dapat mengelola lalu lintas jaringan dengan menggunakan teknik Quality of Service atau QoS. Dengan QoS, router dapat memberikan prioritas kepada jenis lalu lintas tertentu seperti suara dan video yang membutuhkan kualitas yang tinggi. Sementara lalu lintas data yang kurang penting dapat diberikan prioritas yang lebih rendah. Next. Nah, apa saja jenis router? Berdasarkan pengaplikasiannya, router dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah router aplikasi, yaitu suatu aplikasi yang dapat diinstal oleh user pada sistem operasi komputer, sehingga sistem operasi komputer tersebut dapat bekerja layaknya router. Contoh aplikasinya yaitu WinGate, WinProxy, WinRoute, dan Spygate. Yang kedua ada router hardware, yaitu router yang mempunyai kemampuan seperti router. Router ini adalah jenis router yang paling umum digunakan. Nah, yang ketiga ada router PC, yaitu suatu komputer dengan spesifikasi tinggi yang dimodifikasi sehingga dapat berfungsi sebagai router. Komputer tersebut harus memiliki spesifikasi minimal untuk dapat dijadikan router. Di antaranya terdapat LAN card, prosesor Pentium 2, dan sistem operasi khusus router PC MikroTik. Next. Nah, lalu berdasarkan mekanismenya, router juga dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah router statis. Router statis itu adalah jenis router yang mampu memproses routing secara manual oleh seorang administrator jaringan. Administrator harus mengkonfigurasi secara eksplisit setiap jalur atau route yang akan digunakan oleh router untuk mengarahkan paket data. Cocok untuk jaringan kecil atau jaringan dengan topologi yang jarang berubah. Yang kedua ada router dinamis. Router dinamis adalah router yang dapat melakukan proses routing. Penghalaan dapat berjalan secara otomatis dan dinamis setelah melalui pengaturan oleh seorang administrator jaringan. Router ini menggunakan protokol routing dinamis seperti RIP, OSPF, BGP untuk belajar jalur jaringan dan memperbarui tabel routing secara otomatis. Digunakan pada jaringan besar atau yang sering mengalami perubahan topologi.
Yang ketiga ada router wireless. Router wireless adalah router yang mampu mengirim dan menerima data tanpa menggunakan kabel, melainkan hanya menggunakan media udara atau gelombang radio. Router ini memiliki antena dan modul Wi-Fi yang memungkinkan perangkat terhubung secara nirkabel. Router ini sangat populer di rumah, kantor, dan tempat umum untuk menyediakan akses internet nirkabel. Apa saja komponen router? CPU atau Central Processing Unit. Bagian penting setiap router adalah unit pemrosesan pusatnya. CPU menggunakan IRQ untuk berkomunikasi dengan perangkat keras internal router lainnya. CPU router menangani segala hal yang berkaitan dengan komponen-komponen komputerisasi router. Unit pemrosesan pusat membaca berkas konfigurasi dan memproses paket data sesuai dengan itu. CPU router mengatur semua interface perangkat. CPU router mirip dengan CPU komputer, tapi lebih spesifik ke jaringan. Semakin tinggi performa CPU, semakin cepat router bisa mengenai trafik data, routing table, firewall, enkripsi, dan lain-lain. PSU atau power supply. Power supply pada router adalah rangkaian atau perangkat yang menyediakan tegangan listrik ke seluruh komponen di dalam router, termasuk chip, RAM, port, dan lain-lain. Ia dapat berupa adaptor eksternal AC ke DC yang biasanya kita colok ke listrik rumah dan outputnya ke port DC di router. Rangkaian regulasi internal, DC to DC converter, regulator, dan switching yang mengubah tegangan input dari adaptor ke tegangan-tegangan yang diperlukan. Misalnya 3,3 volt, 5 volt, dan 12 volt. Komponen pendukung seperti kapasitor, induktor, dioda, transistor, dan IC regulator. Biasanya ada adaptor eksternal AC ke DC atau modul internal DC to DC converter. Power supply yang stabil sangat penting agar router tidak gampang restart atau crash. Komponen seperti kapasitor dan regulator berfungsi menjaga kestabilan tegangan. Yang selanjutnya, ROM atau Read Only Memory. Bagian ini mirip dengan chip BIOS komputer kita. Chip ini digunakan untuk menyimpan program bootstrap yang diperlukan untuk memuat sistem operasi router. Pada perangkat Cisco, sistem operasi yang digunakan disebut Cisco iOS, Internet Operating System. Sistem operasi ini disimpan dalam komponen router lain yang disebut flash. ROM berisi instruksi awal saat router dinyalakan, seperti halnya BIOS pada PC. Dari sinilah router bisa memuat sistem operasi utama, seperti Cisco iOS. RAM atau Random Access Memory. RAM router menyimpan dan mengambil data. Random Access Memory atau RAM router merupakan komponen fundamentalnya. Karena RAM bersifat volatile, ia membutuhkan daya yang konstan. Saat dinyalakan atau dihidupkan ulang, router membaca berkas konfigurasi dan iOS ke dalam RAM. RAM adalah memori utama yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi, tapi untuk sementara. Konfigurasi sementara ini disebut running config. Informasi seperti table routing dan berkas konfigurasi yang sedang berjalan disimpan di RAM. RAM router memungkinkan transfer data secepat kilat. Pengaturan yang ada disimpan dalam RAM atau router hingga daya pulih. Konfigurasi dapat disimpan dengan parameter ini dan kemudian dimuat saat startup nanti. Jika Anda mematikan router, semua informasi yang tersimpan dalam RAM akan dihapus. RAM router biasanya diukur dalam megabyte, bisa 16 MB atau bisa juga 32 MB. RAM menyimpan running config, table routing, ARP cache, buffer paket, dan lain-lain. Karena sifatnya volatile, semua data akan hilang saat router mati atau restart. Besarnya RAM berpengaruh langsung pada kapasitas router menangani trafik yang besar. Next. NVRAM atau non-volatile RAM. NVRAM mirip dengan memori akses acak atau RAM. Ini adalah memori permanen yang dapat digunakan untuk menyimpan konfigurasi. Jika Anda ingin konfigurasi atau perubahan apapun yang dibuat pada router bersifat permanen dan tidak akan hilang meskipun kita meribut perangkat, maka kita harus menyimpan konfigurasi ke dalam NVRAM sebagai startup config. Ketika berkas running config digunakan sebagai sumber, berkas tersebut menyalin tabel routing dan pengaturan konfigurasi lainnya ke berkas startup config. Data yang disimpan di ROM bersifat tetap dan tidak dapat diubah,
Tetapi data NVRAM dapat dimodifikasi. Saat dinyalakan, router hanya mencari konfigurasi awalnya di NVRAM. Berbeda dengan RAM, NVRAM tidak hilang saat router dimatikan. Jadi konfigurasi yang sudah disimpan di sini akan tetap ada dan otomatis dijalankan saat router dinyalakan ulang. Flash memory. Flash memory adalah sebuah chip memori yang hanya bisa baca yang dapat dihapus dan diprogram. Chip ini berisi iOS, Internet Operation System router. Flash memory ini mudah di-upgrade dan tidak memerlukan pergantian. Perangkat keras seperti halnya di ROM yang sulit untuk di-upgrade. Flash memory bersifat non-volatile, artinya isian tetap akan tersimpan bahkan ketika router dimatikan atau diboot ulang. Flash memory bisa di-upgrade dan tidak hilang datanya meskipun router dimatikan atau non-volatile. Biasanya digunakan untuk menyimpan beberapa versi iOS agar bisa switch kalau ada update atau error. Next. Interfaces. Interfaces merupakan port fisik dalam router untuk menghubungkan kabel dan setiap port memiliki port yang berbeda-beda tergantung komponen yang akan digunakan. Contohnya Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, atau serial. Sebelum mengkonfigurasi router, masing-masing port harus diketahui dahulu fungsinya masing-masing. Setiap interface punya fungsi berbeda. Misalnya port konsol untuk konfigurasi awal, port Ethernet untuk LAN, port serial untuk WAN, kecepatan transfer data bergantung pada jenis interface. Contoh, Gigabit lebih cepat daripada Fast Ethernet. Selanjutnya adalah bus. Bus terdiri dari dua jenis, yaitu bus system dan bus CPU. Kedua jenis bus ini memiliki perbedaan. Bus system berfungsi untuk komunikasi antar alat interface atau slot tambahan seperti CPU. Sedangkan bus CPU berfungsi untuk akses komponen dari media penyimpanan. Sistem bus. Sistem bus menghubungkan CPU dengan interface dan komponen lainnya. Sedangkan CPU bus menghubungkan CPU dengan memori seperti RAM, ROM, dan flash. Bus yang cepat kemungkinan router menangani lebih banyak data tanpa bottleneck. Selanjutnya, cara kerja router. Cara kerja router adalah dengan menghubungkan perangkat-perangkat yang ada dalam jaringan dengan meneruskan paket data di antara mereka. Data ini dapat dikirim dari perangkat satu ke perangkat yang lain atau dari perangkat internet. Saat ini banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan konektivitas internet dengan menyambungkannya ke modem. Next. Yang pertama ada penerimaan paket. Paket adalah unit kecil yang dibentuk ketika sebuah perangkat mengirim informasi melalui sebuah jaringan. Dan ketika router menerima paket dari jaringan, router akan memeriksa alamat tujuan IP address pada paket tersebut untuk menentukan apakah paket tersebut ditujukan ke jaringan lokal atau harus diteruskan ke jaringan lain. Selanjutnya ada tabel routing. Router akan menggunakan tabel routing yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk menentukan jalur terbaik yang harus diambil oleh paket data. Tabel routing berisi informasi tentang jaringan yang terhubung langsung ke router dan jalur-jalur yang diketahui jaringan lain. Selanjutnya ada penentuan jalur. Penentuan jalur yang akan digunakan untuk mengirimkan paket. Router akan menggunakan algoritma routing untuk memilih jalur terbaik berdasarkan informasi yang ada dalam tabel routing. Algoritma ini dapat mempertimbangkan beberapa faktor seperti jarak, beban lalu lintas, kualitas jalur, dan kebijakan routing yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pengalihan paket. Pengalihan paket adalah cara transfer data antara jaringan dalam bentuk paket-paket kecil untuk meminimalisir delay. Setelah jalur ditentukan, router akan mengalihkan paket data ke interface yang terhubung dengan jalur tersebut. Router akan melakukan pengalamatan ulang pada paket menggunakan alamat IP tujuan baru sesuai dengan interface keluar yang akan digunakan. Next. Routing and how it works. Pengiriman paket, router akan mengirimkan paket data ke router alamat. Paket tersebut kemudian diteruskan ke router berikutnya atau perangkat tujuan akhir dalam jaringan tersebut.
Lalu yang terakhir ada pengulangan proses, yaitu proses ini akan terus berlanjut selama ada paket data yang perlu diarahkan. Router akan terus mengidentifikasi rute yang sesuai dan mengirimkan paket data ke router berikutnya sesuai dengan informasi tabel routing. Oke, selanjutnya kita masuk ke perkembangan router. Yang pertama itu ada router tradisional. Pada awal kemunculannya di akhir tahun 1980-an sampai 1990-an, router itu hadir sebagai perangkat yang sangat sederhana. Fungsi umumnya adalah hanyalah untuk meneruskan paket data antar jaringan dengan menggunakan sistem routing statis yang harus dikonfigurasi secara manual. Router generasi awal itu belum memiliki fitur keamanan atau manajemen canggih, sehingga perannya murni sebagai jembatan antar jaringan. Perangkat ini banyak digunakan pada backbone jaringan skala besar seperti kampus atau perusahaan, di mana keandalan lebih penting dibandingkan fitur tambahan. Router tradisional inilah yang menjadi fondasi perkembangan teknologi router selanjutnya. Oke, jadi bisa kita lihat router generasi awal itu memang sederhana. Tapi justru dari sinilah semua berkembang router modern bawah. Oke, selanjutnya ada router rumahan. Sering meningkatnya kebutuhan internet di rumah pada era tahun 2000-an, router berkembang menjadi perangkat yang lebih kompleks namun tetap mudah digunakan. Muncullah router all-in-one, yaitu perangkat yang menggabungkan fungsi router, switch, dan access point dalam satu unit. Fitur tambahan mulai hadir seperti NAT, yaitu Network Address Translation untuk berbagai IP publik. Lalu ada DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol untuk pembagian IP otomatis. Serta ada firewall bawaan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak dikenal atau tidak sah. Selain itu juga ada dukungan Wi-Fi menjadi standar yang terus berevolusi dari Wi-Fi 4, lalu ke Wi-Fi 5, lalu dan terakhir Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6E. Bahkan router rumah modern sudah dilengkapi dengan teknologi mesh networking sehingga sinyal itu bisa menjangkau seluruh ruangan rumah secara merata tanpa perlu banyak perangkat tambahan. Artinya, router itu bukan hanya untuk perusahaan, tapi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari di rumah kita. Oke, lalu yang ketiga ada yaitu router enterprise. Router ini tuh berbeda dengan router rumahan. Router enterprise ini dirancang untuk mendukung ribuan hingga jutaan koneksi secara bersamaan dengan performa yang stabil. Rute jenis inilah biasanya digunakan oleh perusahaan besar, penyedia layanan internet, hingga operator telekomunikasi. Selain melakukan routing paket data, router enterprise juga dilengkapi dengan fitur keamanan tingkat lanjut seperti VPN, lalu ada IPS sama serta QoS untuk mengatur prioritas lalu lintas data sesuai kebutuhan bisnis. Perangkat ini juga mendukung koneksi berkecepatan sangat tinggi, mulai dari gigabit hingga multi terabyte per second. Contoh router enterprise yang populer itu diantaranya ada Cisco ISR, ASR, lalu ada Juniper MX series dan ada Huawei NS series. Oke. Router enterprise ini menjadi tulang punggung komunikasi global yang menjaga agar internet tetap berjalan dengan lancar. Oke, jadi tanpa router enterprise ini mungkin internet global yang kita gunakan itu sepertinya tidak akan bisa berjalan secepat dan seaman sekarang. Oke, selanjutnya yang terakhir ada router virtual dan cloud. Jadi seiring berkembangan teknologi virtualisasi dan cloud computing, router tidak lagi terbatas pada perangkat keras fisik. Sekarang hadir router virtual atau software base yang dapat dijalankan di server biasa atau bahkan langsung di platform cloud. Beberapa contoh populer adalah pfSense, Nikrotika, CloudHost Router, dan Cisco CSR 1000V. Router jenis ini menawarkan fleksibilitas yang sangat tinggi karena ini dapat dengan mudah dipasang, dikonfigurasi, dan dipindahkan sesuai kebutuhan jaringan.
Selain itu, biayanya relatif lebih murah dibandingkan membeli perangkat khusus. Router virtual ini juga mempermudah perusahaan dalam membangun infrastruktur infrastruktur jaringan yang dinamis. Misalnya, saat menghubungkan kantor cabang dari berbagai lokasi, hanya dengan menggunakan cloud router tanpa perlu perangkat fisik tambahan. Oke, jadi perkembangan ini menuju router virtual dan cloud menunjukkan bahwa masa depan jaringan semakin fleksibel, efisien, dan tentunya terbatas berbasis software. Oke, lanjut. Oke, kesimpulan. Jadi, router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih komputer yang berbeda. Mau itu jaringan lokal, LAN, ataupun jaringan luas sekaligus dalam OSI layer. Router beroperasi pada layar jaringan. Lalu paket switch adalah salah satu metode alternatif untuk mengirim atau mentransfer data tertentu. Sebagai metode pengiriman data, paket switch sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengguna dan distribusi data. Oke, lanjut. Oke, referensi. Jadi ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan pada materi untuk PPT yang kita gunakan ini. Oke, lanjut. Oke, sekian presentasi tentang router dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.